Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Adik-adik percaya Tuhan Yesus sayang kita? Yang percaya, yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Ikutin gerakan kakak ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek, sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Tuhan sayang sama papa mama dan kita semua. Berarti kita juga mau dong sayang sama papa mama. Seperti firman Tuhan, hormatilah dan taatilah orang tuamu. Ayo kita ajak papa dan mama nyanyi bareng-bareng. Ayo. Aku mau hormat, aku mau taat kepada papa dan mama. Aku mau hormat seperti perintah Tuhan. Aku mau hormat, aku mau taat kepada papa dan mama. Aku mau hormat seperti perintah Tuhan. Ini perintah yang penting yang harus ku lakukan supaya nyata janji Tuhan padaku. Aku kan hidup bahagia dan panjang umurku. Ku mau hormat pada papa dan mama. Aku mau hormat, aku mau taat kepada papa dan mama. Aku mau hormat seperti perintah Tuhan. Aku mau hormat, aku mau taat kepada papa dan mama. Aku mau hormat seperti perintah Tuhan. Ini perintah yang penting yang harus ku lakukan supaya nyata janji Tuhan padaku. Aku kan hidup bahagia dan panjang umurku. Ku mau hormat pada papa dan mama. Ku mau taat pada papa dan mama. Aku sayang pada papa dan mama. Yeay, ayo kita taati perintah Tuhan. Adik-adik, mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kita orang tua yang baik dan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab Tuhan beri Papa dan Mama. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab Tuhan beri Papa dan Mama. Syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab Tuhan beri Papa dan Mama. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan Papa dan Mama yang mengasihi kami. Sekarang, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami, supaya firman-Mu masuk dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Halo. Semangat semuanya. Apa? Ada yang bosan? Aduh, kok bisa gitu ya? Hah? Cuma bercanda? Jadi bosannya tadi cuma bercanda? Puji Tuhan. Adik-adik mungkin pernah ya merasa bosan dengan makanan, bosan dengan permainanmu, bahkan pernah juga kita ngerasa bosan dengan seseorang. Tapi ada yang kalian gak pernah boleh bosan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Gak pernah boleh bosan baca Alkitab, gak pernah boleh bosan berdoa, memuji Tuhan, dan juga jangan pernah bosan mendengarkan nasihat orang tuamu, ya. Kita masih tetap belajar tentang 10 perintah Allah. Minggu lalu kita sama-sama sudah belajar tentang perintah Allah yang keempat. Masih ingat? Sama-sama yuk. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ini adik-adik sedang beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Itu berarti kita sedang menjalankan perintah Allah yang keempat. Setelah 4, berapa? Iya, 5 pastinya ya. Kita berarti minggu ini belajar tentang perintah Allah yang kelima. Apa bunyi perintah Allah yang kelima? Sama-sama kita baca ya. Keluaran 20 ayat 12.
Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya, ini akan menjadi ayat hafalan kamu minggu ini. Siap? Yuk, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini perintah kelima, di atasnya ada apa? Mahkota. Biasanya mahkota yang pakai siapa? Raja, ya. Raja dihormati oleh rakyatnya. Kita pun harus terlebih lagi menghormati ayah dan ibu kita, atau mereka sering disebut apa? Orang tua. Adik-adik panggil apa terhadap orang tuamu? Panggil, ada yang panggil papa mama, ayah bunda, bapak ibu, mami papi, ada juga yang panggil mommy daddy. Gak masalah kalian panggil mereka apa aja, yang terpenting kalian harus menghormati mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kalian taat pada perintah mereka, taat pada apa yang mereka katakan. Kalau mereka menasihati kalian, itu berarti karena mereka ingin kalian jadi baik. Itu kalian harus taati. Kita akan menyaksikan cerita tentang seorang anak yang kalau disuruh mamanya, papanya minta tolong tuh suka nggak taat gitu. Oh, no. Kita saksikan ya. Ada sebuah keluarga, ya. Ini bapak dan ibu Herman namanya. Mereka punya 2 orang anak. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Kita kenalan ya sama anaknya. Hai teman-teman, aku anaknya bapak dan ibu Herman. Namaku Mita. Umurku sekarang 10 tahun. Aku punya seorang adik laki-laki namanya Tommy. Tommy umurnya baru 3 tahun. Karena Mita seorang kakak, mama papanya suka minta tolong Mita untuk jaga adiknya, main dengan adiknya. Kalau Mita lagi seneng, dia akan seneng juga main sama adiknya, bercanda gitu ya. Tapi kalau dia lagi bete, dia lagi males, dia suka pura-pura gak denger loh ketika mamanya panggil, Mita, jaga adikmu ya, mama mau masak dulu. Dia rasanya kesel gitu. Duh, jaga adik lagi. Atau ketika disuruh mengerjakan hal yang lainnya, Mita suka kadang-kadang gak mau. Atau sekalipun dia mau mengerjakan, pakai ngomel. Kenapa sih harus aku terus? Yang dimintain tolong sekali-sekali adik dong. Ya gak mungkin kan ya, adiknya masih kecil. Nah itulah Mita. Adik-adik, pernah gak kalian seperti Mita? Mama minta tolong malah kabur. Mama minta tolong pura-pura gak dengar. Mama minta tolong gak rela gitu, pakai marah-marah. Jangan ya. Nah, kita teruskan cerita selanjutnya. Ada suatu malam, Mita udah mau istirahat nih, udah mau tidur. Dia masuk ke kamarnya, dia tutup pintu kamar, dia jalan ke tempat tidurnya, tapi dia nggak bisa tidur karena dia lagi kesel. Dia maunya marah-marah aja. Dia ngomel, dia bilang begini, hari ini tuh ya aku capek sekali. Mama banyak nyuruh, papa banyak nyuruh, belum lagi Tommy nyebelin. Wah, dia ngomel-ngomel. Dia tetap gak bisa tidur karena pikirannya lagi kacau. Setelah itu
tiba-tiba dia berpikir, aku punya ide. Masa aku kerja capek-capek gini nggak dibayar? Papa aja kerja dapat gaji, masa aku enggak? Dia jalan ke meja belajarnya, dia tarik kursi, dia duduk, dia ambil kertas dan bolpen, dia menulis sesuatu. Adik-adik, mau tahu nggak apa yang Mita tulis? Lihat, Mita tulis seperti ini. Kerja aku hari ini, beresin kamar 10.000, jaga adik 10.000, taruh sepatu papa kerak sepatu 10.000, bantu mama siapin makan malam 10.000, bantu mama cuci piring 10.000, jumlah yang harus mama bayar 50.000. Wih, Mita tanda tangan di bawahnya, Mita. Terus dia ketawa-ketawa, dia senyum-senyum, dia taruh kertas itu di meja belajarnya dengan harapan besok pagi mamanya baca, terus mamanya akan taruh uang 50.000 itu di meja belajar dan Mita akan gunakan uang itu untuk jajan. Itu pikiran Mita. Setelah itu Mita tertidur. Keesokan paginya Mama Mita masuk ke kamar Mita. Dia mau melihat apakah Mita sudah membereskan kamarnya. Dan Mita sedang mandi. Mamanya lihat sesuatu di meja belajar. Terus dia baca. Mamanya kaget, tapi senyum-senyum. Setelah itu mamanya ambil juga kertas, dia tulis juga untuk Mita. Adik-adik mau tahu nggak mamanya tulis apa? Kita lihat ya. Mamanya tulis ini. Yang mama lakukan untuk Mita, 1, bangun malam-malam karena Mita minta susu, 0 rupiah. Antar Mita ke dokter, 0 rupiah. Memandikan Mita waktu kecil, 0 rupiah. Antar Mita ke sekolah, 0 rupiah. Belikan Mita mainan, 0 rupiah. Dan lain-lain karena banyak, 0 rupiah. Totalnya 0. Jadi tidak ada yang harus Mita bayar ke mama, sebab mama melakukan semuanya itu karena mama mengasihi Mita. Mama sayang Mita. Oh, mamanya juga tanda tangan, mama. Terus mama taruh itu di meja belajar. Selesai mandi, Mita masuk ke kamarnya. Dia senyum-senyum. Wah, dia senang banget karena dia berpikir seperti ini. Kayaknya mama udah masuk kamar aku nih. Sepertinya mama udah baca tulisan aku dan pasti mama sudah taruh uang 50.000 di meja belajar aku. Aku bisa beli coklat hari ini. Mita jalan ke meja belajarnya. Kaget dia ketika yang dia temukan tulisan mamanya. Mita baca, Mita sedih, Mita sadar. Terus dia berkata seperti ini, Tuhan, ampuni aku kurang bersyukur, aku tidak tahu berterima kasih kepada orang tuaku. Mereka sudah banyak melakukan hal yang baik buat aku. Masa ketika aku cuma dimintain tolong aku marah-marah, aku minta dibayar, aku tidak rela. Ampuni aku ya Tuhan. Mita keluar kamar, dia mencari mamanya. Mama! Ya anakku, ada apa? Ma, aku minta maaf ya, aku salah selama ini. Iya nak, mama sudah maafkan. Akhirnya mereka berpelukan. Siapa yang pernah seperti Mita? Kalau mama papa minta tolong, marah-marah dulu, baru dikerjain. Atau pura-pura nggak dengar, atau kayak nggak rela kalau mama papa minta tolong. Hari ini kita belajar dari Mita, bagaimana seorang anak harus taat kepada orang tuanya. Seperti perintah kelima ini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Adik-adik mau panjang umur kan? Harus taat pada orang tua. Adik-adik mengasihi Tuhan berarti harus mengasihi orang tua juga. Harus hormat kepada mereka. Ayat terakhir kita baca ya dari Efesus 6 ayat 1-2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Firman Tuhan sudah selesai. Adik-adik, kalau kalian pernah salah, pernah seperti Mita, kalau disuruh marah-marah, kalau disuruh pura-pura nggak dengar, hari ini kalian mau ya minta maaf kepada kedua orang tuamu, datangi mereka dan katakan bahwa kalian selama ini sudah berbuat salah. Katakan kepada mereka, saya mau menjadi anak yang taat. Saya mau melaksanakan perintah Allah yang kelima untuk menghormati orang tua. Supaya apa? Supaya panjang umur. Lakukan itu ya, datangi mereka, datangi orang tuamu. Mereka pasti senang, mereka akan memberkati kamu. Dan kamu pun akan diberkati Tuhan karena ada berkat untuk anak-anak yang taat. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami harus taat, kami harus menghormati orang tua kami. Ampuni kami kalau kami pernah berbuat salah. Kami percaya Tuhan mau mengampuni dosa kami dan kami mau hidup sesuai perintah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menghormati orang tua kami mau menjadi anak yang taat karena kami mengasihi Tuhan, kami mau Tuhan senang, Tuhan bangga dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu ini kita membuat aktivitas yang kelima, yaitu perintah Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Nah, adik-adik, kita akan membuat aktivitas seperti ini. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah Nah, adik-adik, kalian boleh mulai dengan menggambarkan angka 5 di atas kertas putih. Atau kalian bisa juga menggunakan karton berwarna. Jangan lupa tambahkan juga sebuah mahkota yang melambangkan rasa hormat. Perintah Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu. Setelah gambar ini selesai, kalian boleh mewarnainya. Kalau kalian menggunakan karton, kalian tentu tidak perlu mewarnainya lagi. Setelah itu, gunting gambar tadi dan tempelkan di atas karton berwarna berukuran A5. Adik-adik, kalian juga bisa menambahkan gambar ayah dan ibu di samping angka 5 tadi. Gambar yang bagus ya. Setelah itu, jangan lupa diwarnai. Kemudian hias yang cantik. Adik-adik, hasilnya seperti ini. Adik-adik boleh lebih lagi menghiasnya dengan love, dengan bunga-bunga, atau yang adik-adik suka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Gimana nih? Oh, hai adik-adik. Minggu ini kakak kasih tantangan buat kalian semua. Apa tuh? Yang pertama, kalian kirim foto bersama keluarga kalian, mama dan papa kalian yang paling keren, yang paling bagus, dan yang paling manjil. Temanya Hari Kemerdekaan. Yang kedua, hormat mama papa Challenge. Apa itu? Bisa lihat di video selanjutnya. Jangan lupa videonya dikirimkan ke guru sekolah minggu kalian. Ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya loh. Hadiahnya loh. Woo. Ini perintah yang penting yang harus ku lakukan supaya nyata